Oke guys, selamat datang kembali di channel aku ya, HZAV Channel. Jadi di video kali ini aku mau bahas video tentang partai dari Garry Kasparov versus Isvan Som ya. Ya, jadi sebelum ke partainya, kalian subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Oke, langsung aja. Jadi di sini Kasparov memegang buah putih dan Isvan Som memegang buah hitam ya. Langsung aja di sini Kasparov melangkah D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah B4, E3, C5. Ya, jadi dilihat dari bentuk bangunan yang seperti ini ya. Ini termasuk dalam permainan Nimzo Indians ya, atau Indian Nimzo, variasi Rubinstein. Oke, lanjut. Kasparov melangkah kuda E2, CX D4, EX D4. Ya, di sini masih tahap opening ya, dua-duanya belum melakukan serangan ataupun apa. Rokade hitam di sini sudah mengamankan rajanya terlebih dahulu ya, untuk siap-siap menyergap putih. A3, Kasparov mengusir gajah. Di sini ada beberapa kemungkinan atau beberapa varian ya. Biasanya ada yang dimakankan terhadap kuda yang ada di C3 atau dia mundur ke E7. Kita lihat di sini kita melangkah apa? Ya, dia memilih variasi yang mundur ke E7. Lalu D5, Kasparov di sini menggebrak. Dimakan AX D5, EX D5. Lalu benteng E8. Nah, di sini hitam melakukan ancaman terhadap raja ya. Dia melakukan pinning terhadap raja putih. Sebaiknya raja putih di sini harus segera mengamankan rajanya ya. Karena yang namanya pinning itu jangan dibiarkan ya. Kalau dibiarkan lama-lama itu bakal nggak enak juga ya, menghambat segalanya. Ya, seperti yang dibicarakan, Kasparov akan mengamankan rajanya ya dengan cara membuka pion di G3, lalu mungkin nantinya dengan ide gajah di G2 dan rokade ya, pertahanan fianchetto seperti itu. Lalu hitam mengancam petak F2 dengan melangkahkan gajah C5. Kasparov bertahan ya, akan mengamankan rajanya. D6, H3. Di sini Kasparov mengantisipasi langkah kuda G4 ya, karena itu cukup kurang enak ya. Sama-sama mengancam petak F2. Petak F2 di sini nantinya akan lemah. Jadi Kasparov menahan kuda dengan melangkahkan H3. Lalu sini gajah F5, rokade. Di sini rajanya sudah safety. Kuda B ke D7 ya. Sepertinya dia akan melakukan gempuran-gempuran terhadap putih ya. G4, rajanya diusir. Kita melangkahkan melangkahkan gajah ke E4 ya. Ya, di sini ini adalah awal lemahnya bangunan hitam ya. Dia melangkahkan gajah ke E4. Ini adalah awal kelemahan bangunan hitam. Lebih baik jika gajah tersebut mundur saja ke G6. Ini walaupun melemahkan hanya sedikit, tetapi cukup berpengaruh ya untuk nanti-nantinya. Kasparov menjalankan kuda G3. Dia memakan gajah, tentunya ini membuat posisi hitam lemah, walaupun memang pertahanan fianchetto itu yang berbahaya, yang paling kuat adalah gajah, tetapi tidak secepat ini juga itu ya. Dimakan oleh raja X G2. Kuda mundur ke F8, mungkin nanti serangannya berada di G6, G5 ya.
kuda diusir, kuda mundur. Di sini terlihat hitam pergerakannya sempit ya. H4, kuda E5, H5, ya Kasparov menggempur dengan bantuan pion-pion. F6. Di sini Kasparov berusaha menghancurkan pion-pion tersebut, tapi maksud saya Ivan Som berusaha menghancurkan pion-pion Kasparov tersebut. Kita lihat jawaban Kasparov. Kuda E4 ya. Kuda E4 ini memiliki dua ancaman ya. Yang pertama mengancam ke pion F6 dan mengancam gajah di C5 ya, karena gajah itu cukup tajam juga ya. Fx G5. Ini membuat posisi hitam semakin lemah ya. Karena lihat gajah semakin aktif ya, putih bisa dengan leluasa mengaktifkan gajah hitam, dan benar saja Kasparov melakukan langkah ster dengan seperti itu. Ster pindah, Kasparov mengajukan pion H6 ya, dan kuda mundur. Ini adalah kesalahan yang besar ya, cukup besar menurut saya, kurang enak dipandang. Hx G7, kuda ke D7, skak, boom. Kuda F6, skak. Di sini kuda skak sekaligus mengancam kuda, mengancam benteng, dan banyak lainnya. Banyak serangan yang dilakukan oleh putih. Bangunan putih di sini sudah kokoh ya, begitu enak dan nyaman sekali untuk dipakai untuk menyerang ya. Kuda X6, gajah X6, menteri B5 ya. Saya pun ini kurang ngerti ya, menteri B5 itu tujuannya untuk kemana gitu. Benteng H1 tentunya titik serangnya itu berada di H1, maksud saya di H7 ya. Oh iya, ternyata sepertinya ada sedikit trik ya, ada sedikit kombinasi yang asik nanti di H7 jika dibiarkan posisi ini oleh hitam ya. Kita lihat langkah selanjutnya. Gajah mundur ke B6. Ini di sini hitam dari tadi melakukan langkah yang bukan sia-sia, tapi mungkin kurang berpengaruh ya. Menteri lari ke F3, lalu ster. Di sini Kasparov mengorbankan menterinya. Luar biasa sekali Kasparov mengorbankan menterinya. Mengapa Kasparov berani mengorbankan menterinya? Karena nyawa raja tentunya lebih berharga ya. Jadi Kasparov sedang mengancam rajanya ya. Ada checkmate di H6, skakmat oleh kuda, maka rajanya tidak akan bisa kemana-mana. Menteri tidak berarti jika memang ada skakmat ya. Ini langkah yang sangat baik dari Garry Kasparov ya. Kuda mundur ke F7 tentunya untuk menyelamatkan rajanya ya, agar tidak terjadi langkah kuda H6. Selanjutnya, sepertinya di sini ada pengorbanan dan kombinasi yang sangat baik ya. Boom, benteng X7. Dalam posisi seperti ini hitam menyerah ya. Karena ini memang sudah kalah ya, jika posisi seperti ini tidak bisa gimana-gimana lagi. Mau kemanapun raja kalah dalam posisi seperti ini, hitam sudah menyerah ya, dan Kasparov memenangkan pertandingan. Melangkah apapun di sini
hitam serba salah, karena nanti jika benteng dimakan, misalnya seperti ini, bisa skak seperti ini, mati ya, tidak ada jalan lagi. Meskipun misalnya ditutup atau bagaimana, ini sudah kalah ya posisi seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Jangan lupa di subscribe channel ini. Lalu kalau ada komentar atau kalau ada request, tulis aja di komentar. Kita diskusi bersama, kita belajar bersama. Oke, terima kasih. Bye-bye.